Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Amarwati dengan NPM 2212013 dari kelas akuntansi 22A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kertas kerja audit. Definisi kertas kerja. Kertas kerja adalah sebagai catatan-catatan yang dibuat atau dikumpulkan dan disimpan oleh akuntan publik mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, keterangan yang diperolehnya, dan kesimpulan yang ditariknya sehubungan dengan pemeriksaannya. Kertas kerja seharusnya mencakup seluruh informasi yang dipandang perlu oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yang memadai dan mendukung laporan audit. Kemudian ada tujuan kertas kerja. Tujuan menyeluruh kertas kerja adalah untuk membantu auditor memberikan keyakinan memadai tentang bahwa audit ini yang layak telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Lebih spesifiknya, atau kertas kerja sebagai yang disinggung dalam audit tahun berjalan, menyediakan dasar untuk perencanaan audit, pencatatan bahan bukti yang dikumpulkan, dan hasil pengujian. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas, dan dasar untuk menelaah oleh penyelia dan partner. Setiap kantor akuntan publik mempunyai pendekatan masing-masing dalam penyiapan dan pengorganisasian kertas kerja, dan auditor yang baru harus menggunakan pendekatan kantornya masing-masing. Hal ini yang dimaksud adalah kertas kerja. Ada logika tertentu dalam penyiapan jenis kertas kerja dalam suatu audit dan cara penyusunannya dalam suatu berkas, meskipun setiap kantor akuntan publik menggunakan pendekatan yang berbeda. Kertas kerja dimulai dengan informasi umum seperti data perusahaan dalam berkas permanen dan berakhir dengan laporan keuangan dan laporan audit. Di antara keduanya terdapat kertas kerja yang mendukung pengujian. Selanjutnya ada berkas permanen. Berkas permanen ini dimaksudkan untuk berisi data historis atau yang bersifat berkelanjutan berkenaan dengan pemeriksaan tahun berjalan. Berkas ini memberikan sumber informasi mengenai audit yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Berkas permanen biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kutipan atau fotokopi dari dokumen perusahaan yang kepentingannya keberlanjutan seperti akte pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan perundangan, surat hipotek, dan kontrak-kontrak. Kontrak-kontrak dapat berupa rencana pensiun, sewa guna usaha, opsi saham, dan sebagainya. Masing-masing dokumen ini besar pengaruhnya bagi auditor selama tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, analisis. Dari tahun sebelumnya atau yang mempunyai kepentingan berkelanjutan bagi auditor, ini mencakup akun seperti utang jangka panjang, perkiraan modal, goodwill, dan aktiva tetap. Dengan memiliki informasi ini dalam berkas permanen memungkinkan auditor untuk memusatkan analisa hanya pada perubahan dalam saldo tahun berjalan kalau menyimpang dari hasil audit tahun lalu dalam bentuk yang memungkinkan untuk direview kembali. Kemudian yang ketiga, ada informasi berkenaan dengan pemahaman struktur pengendalian intern dan penetapan risiko. Pengendalian ini mencakup bagan organisasi, bagan arus, kuesioner, dan informasi pengendalian intern lainnya, mencakup penyebutan satu persatu pengendalian dan kelemahan dalam sistem tersebut. Yang keempat, hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya diantaranya adalah rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor dan total saldo atau saldo per bulan untuk akun tertentu. Informasi ini bermanfaat dalam membantu auditor memutuskan apakah ada perubahan yang tidak biasa dalam saldo akun tahun berjalan yang seharusnya diinvestigasi lebih ekstensif. Kemudian ada berkas tahun berjalan atau berkas tahun yang bersangkutan, mencakup seluruh kertas kerja yang berkaitan untuk tahun yang diaudit. Ada satu set berkas permanen dan satu set berkas tahun berjalan pada setiap tahun yang diaudit. Jenis informasi yang dimaksudkan dalam berkas tahun berjalan yaitu yang pertama ada program audit, yang kedua informasi umum, yang ketiga neraca saldo. Karena dasar penyiapan laporan keuangan adalah buku besar, maka jumlah yang tercatat di dalamnya merupakan titik utama dari audit. Kemudian yang keempat ada jurnal penyesuaian dan reklasifikasi kalau auditor mendapat salah saji yang material dalam catatan akuntansi atau laporannya harus dikoreksi. Yang kelima ada daftar pendukung atau supporting schedule. Kemudian ada penyiapan kertas kerja. Salah satu aspek penting dari audit adalah menyusun daftar yang tepat untuk menyiapkan bukti audit yang dikumpulkan dan disimpulkan
bahwa auditor harus mengakui situasi yang memerlukan daftar, dan daftar harus dibuat dengan benar meskipun rancangan bergantung pada tujuan yang dicakup. Kertas kerja harus memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, setiap kertas kerja harus diidentifikasi dengan nama klien, periode yang dicakup, deskripsi isi, inisial pembuat, tanggal penyiapan, dan kode indeks. Yang kedua, kertas kerja seharusnya diindeks dan diacu silang untuk memudahkan dalam pengorganisasian dan pengarsipan. Kertas kerja yang sudah diselesaikan harus dengan jelas menunjukkan pelaksanaan pekerjaan audit. Kemudian terakhir, setiap kertas kerja harus berisi informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan perancangan. Jika ingin menyiapkan kertas kerja secara memadai, auditor harus menyadari tujuannya. Kemudian, kerahasiaan kertas kerja. Kebutuhan untuk memelihara kerahasiaan hubungan dengan klien dinyatakan dalam Kode Etik Ikatan Angkutan Indonesia pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pekerjaannya dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan fakta atau informasi tersebut bila tidak diperoleh izin khusus kecuali dikehendaki oleh hukum atau negara atau profesinya. Ia tidak boleh menggunakan untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan pihak ketiga suatu pengetahuan atau informasi yang diperolehnya dari pelaksanaan tugasnya.